Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya, Mangasa Simatupang, Widyaswara, Pusdiklat Keuangan Umum, menyampaikan materi pelatihan terkait pertumbuhan ekonomi. Video ini merupakan bagian pertama dari dua bagian. Pada bagian pertama, akan membahas tentang arti dan pentingnya pertumbuhan ekonomi. Kedua, perhitungan pendapatan nasional dan income per kapita. Pada bagian kedua berikutnya akan membahas tentang satu, faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, keterkaitan pertumbuhan ekonomi dengan APBN. Ketiga, penyusunan asumsi pertumbuhan ekonomi. Bapak Ibu, kita mulai dari pertama, arti dan pentingnya pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pentingnya pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara dapat dilihat dari beberapa konsep di bawah ini. Pertama, dengan adanya pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Hal ini didasarkan adanya pertambahan jumlah penduduk setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga akan bertambah setiap tahun. Oleh karenanya, dari sisi permintaan dalam kurung konsumsi harus meningkat setiap tahun sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, di mana kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun. Dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja dalam kurung sumber pendapatan, sehingga pertumbuhan ekonomi tanpa penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, sedikit saya juga menyampaikan tentang istilah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi selalu digunakan sebagai suatu ungkapan yang menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara yang diukur melalui persentase pertambahan pendapatan nasional real. Pembangunan ekonomi umumnya dikaitkan dengan negara-negara berkembang yang menggambarkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya menguraikan masalah pendapatan nasional real, tetapi juga masalah modernisasi kegiatan ekonomi yang meliputi modernisasi sektor pertanian, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. Sekarang, bagaimana hubungan pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan income per kapita? Pendapatan nasional sebagai alat pengukur pertumbuhan ekonomi. Secara umum, alat yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara seperti Indonesia adalah pendapatan nasional yang diukur dengan besaran PDB. Rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dalam slide. R sama dengan PDBT dikurang PDBT kurang 1 dibagi PDBT kurang 1 dikali 100%. Di mana R adalah pertumbuhan, PDBT adalah PDB tahun yang bersangkutan, PDBT kurang 1 adalah PDB tahun sebelumnya, dikali 100% menghasilkan angka pertumbuhan dalam bentuk persentase sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
Untuk lebih jelasnya tentang PDB atau Produk Domestik Bruto, mari kita simak definisi berikut. PDB adalah nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi atau dihasilkan di dalam suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. PDB berbeda dengan PNB atau Produk Nasional Bruto. Kalau PDB hanya memperhitungkan total produksi dalam suatu negara tanpa membedakan apakah produksi yang dihasilkan dilakukan oleh faktor-faktor produksi dalam negeri atau warga negara lokal atau pihak warga negara asing. Sedangkan PNB atau Produk Nasional Bruto sebaliknya memperhitungkan faktor produksi yang dihasilkan oleh warga negara sendiri, baik yang diproduksi di dalam negeri ataupun di luar negeri. Itulah sebabnya PDB di Indonesia selalu lebih besar dengan PNB karena secara umum nilai produksi yang dihasilkan pihak asing di dalam negeri selalu lebih besar apabila dibandingkan dengan nilai produksi yang dihasilkan warga negara Indonesia di luar negeri. PDB tersebut terbagi dua, yaitu PDB nominal dan PDB real. PDB nominal adalah menghitung nilai output berdasarkan harga pasar atau harga yang berlaku pada periode tersebut. Dengan kata lain, tidak memperhitungkan adanya inflasi. Sehingga adanya kenaikan nilai PDB belum menjamin adanya kenaikan output barang dan jasa secara real. PDB real adalah menghitung nilai output yang didasarkan pada tahun dasar atau harga konstan, yang berarti sudah memperhitungkan adanya kenaikan tingkat inflasi. Sehingga kenaikan PDB dalam hal ini dipastikan terdapat kenaikan output barang dan jasa yang dihasilkan secara real. Contoh perhitungan PDB nominal dan PDB real dapat kita lihat dalam tabel berikut. Dari tabel berikut, pertama diasumsikan tahun dasar adalah tahun 2010. Untuk menghitung PDB nominal, rumusnya adalah price kali quantity pada masing-masing tahun yang bersangkutan. Dari rumus tersebut diperoleh angka PDB nominal tahun 2010 adalah sebesar $55.200. Untuk tahun 2011 diperoleh angka PDB nominal sebesar $66.000. Untuk tahun 2012 PDB nominal diperoleh angka sebesar $88.550. Selanjutnya kita lihat PDB real dengan rumus quantity pada masing-masing tahun dikali harga pada tahun dasar atau tahun 2010. Untuk itu hasilnya dapat kita lihat untuk PDB real tahun 2010 hasilnya sebesar $55.200. Untuk tahun 2011 PDB real hasilnya sebesar $60.000. Untuk tahun 2012 PDB real hasilnya sebesar $62.500. Adanya perbedaan besaran PDB real yang lebih kecil dengan besaran PDB nominal karena PDB real menggunakan harga konstan yaitu tahun dasar 2010 yang tidak berubah, sedangkan PDB nominal menggunakan harga yang berlaku di mana harga-harga terjadi perubahan kenaikan tahun 2010, 2011 dan 2012.
Selanjutnya kita akan membahas pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Perlu dipahami, di samping pentingnya indikator pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, pada dasarnya banyak faktor lain untuk mengukur tingkat kemakmuran atau keberhasilan suatu negara dalam mengelola perekonomiannya. Salah satunya yang sangat umum digunakan adalah tingkat pendapatan per kapita, karena hal ini terkait dengan jumlah penduduk. Total nilai pendapatan nasional suatu negara dapat saja lebih besar dari negara lain. Tetapi kalau jumlah penduduknya lebih besar atau bahkan sangat besar, maka ada kemungkinan pendapatan per kapita negara tersebut menjadi kecil. Contoh India dengan Singapura, di mana India memiliki pendapatan nasional secara total lebih besar dari Singapura, tetapi pendapatan per kapitanya jauh lebih kecil karena jumlah penduduk Singapura relatif kecil dibandingkan dengan India. Selanjutnya, apakah pendapatan per kapita tersebut? Pengertian pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Rumus untuk menghitung pendapatan per kapita tersebut, di mana pendapatan per kapita adalah PDB tahun T dibagi jumlah penduduk tahun T. Dalam hal rumus tersebut, ada dua cara menghitung pendapatan per kapita berdasarkan harga berlaku atau sering disebut pendapatan per kapita nominal, dan yang kedua pendapatan per kapita dengan menggunakan harga tetap atau konstan atau sering disebut pendapatan real yang sudah memperhitungkan tingkat inflasi. Untuk melihat besaran tingkat pendapatan per kapita tersebut, ada rujukan dari PBB, di mana PBB menggolongkan 4 tingkatan pendapatan per kapita suatu negara. Pertama, pendapatan per kapita rendah atau low income economies. Ini di bawah $785 per tahun. Yang kedua, pendapatan menengah rendah atau lower middle income antara $785 sampai $3.125 per tahun. Yang ketiga, pendapatan menengah tinggi atau upper middle income antara $3.125 sampai $9.655 per tahun. Dan yang keempat adalah pendapatan per kapita tinggi, high income, di atas $9.655 per tahun. Apabila dilihat dari angka tersebut dengan pendapatan per kapita Indonesia saat ini, dengan data tahun 2018, kita berada pada angka $3.927. Artinya Indonesia saat ini sedang menuju dalam golongan kategori tingkat pendapatan menengah tinggi. Demikian video capture pertumbuhan ekonomi bagian pertama disampaikan. Semoga dapat dipahami dan memberikan manfaat di dalam menunjang kelancaran tugas dan tanggung jawab unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.